Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dian Nurman Hidayat, mahasiswa Pascasarjana Universitas Terbuka. Kali ini saya akan membahas tugas tutorial 2, mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pokok bahasan kali ini yaitu tentang gender. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah artikel jurnal nasional yang terakreditasi SINTA. Judulnya adalah Studi Literatur Pengaruh Perbedaan Gender Terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar. Penulisnya adalah Mesya Kelani Bukhari, Iva Saripah, Krisnaji Bahindra Yuda, dan jurnal yang digunakan adalah Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar tahun 2024. Pengaruh gender terhadap hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil telaah dalam artikel tersebut, ternyata gender berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, di mana antara laki-laki dengan perempuan memiliki perbedaan struktur otak. Perempuan unggul dalam integrasi informasi dan multitasking, sedangkan laki-laki unggul dalam matematika dasar dan kreativitas. Yang kedua yaitu kecerdasan kognitif, di mana perempuan memiliki korteks lebih tebal yang mendukung komunikasi matematika dan indikator Hodge, sementara laki-laki unggul dalam producing dan orisinalitas. Ketiga, aspek kreativitas dan orisinalitas. Perempuan lebih kreatif, sedangkan laki-laki lebih menonjol dalam orisinalitas. Terus bagaimana pendekatan pembelajaran yang efektifnya berdasarkan gender ini? Pertama adalah model pendekatan pembelajaran CPS dan RBL. Jadi dengan model ini, siswa laki-laki lebih adaptif di RBL, namun kesulitan di CPS. Perempuan menunjukkan kemajuan lebih baik dalam CPS. Jadi ini perbedaannya. Kalau laki-laki itu merasa kesulitan, kalau perempuan itu lebih baik. Yang kedua yaitu pendekatan motivasi dan model STAD. Motivasi belajar mempengaruhi hasil, namun jenis kelamin tidak mempengaruhi efektivitas model STAD. Dengan demikian, di model STAD ini tidak ada pengaruhnya. Jenis kelamin apapun hasilnya tetap sama. Yang membedakan adalah motivasi dari orang tersebut. Yang ketiga yaitu model think pair share. Model ini mendorong interaksi berpasangan untuk mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan hasil belajar. Dari ketiga model yang dipaparkan, ternyata model think pair share ini lebih baik di antara model yang dua tadi, di mana siswa diajarkan untuk berkomunikasi di antara gender, jadi antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah agar mereka saling memahami, bekerja sama tanpa membedakan jenis kelamin. Ternyata artikel tersebut memiliki keterkaitan dengan pengalaman saya mengajar. Berdasarkan pengalaman menunjukkan bahwa perempuan mendominasi peringkat hasil belajar selama 3 tahun terakhir saya mengajar. Mereka selalu mendominasi peringkat di dalam kelas. Hal ini karena berdasarkan penelitian bahwa otak laki-laki itu lebih besar 10% daripada otak perempuan. Namun, perkembangan otak perempuan
itu lebih seimbang dibandingkan dengan otak laki-laki di usia sekolah dasar. Oleh karena itu, kecerdasan dominan anak perempuan itu lebih baik pada usia sekolah dasar. Nah, di samping otak mereka yang memiliki perbedaan, ternyata motivasi dan lingkungan juga mempengaruhi hasil belajar siswa di dalam kelas, terutama jenis kelaminnya. Jadi, motivasi anak perempuan biasanya lebih besar untuk usia sekolah dasar. Gitu. Nah, kalau laki-laki untuk usia sekolah dasar biasa cenderung mereka lebih banyak bermain. Dan juga lingkungan berpengaruh, di antaranya lingkungan keluarga. Biasanya dalam lingkungan keluarga, anak-anak usia sekolah dasar sudah mulai diberikan tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan di rumah. Oleh karena itu, ini berpengaruh terhadap kedisiplinan mereka dalam belajar. Baik, kita lanjutkan dengan artikel jurnal internasional yang bereputasi Scopus. Judul artikel yang saya baca dan analisis yaitu Systematic Literature Review of Gender Equity and Social Inclusion in Primary Education for Teachers in Tanzania. Penulis dari artikel tersebut adalah Henry Nikia dan Isaac Kibona dalam Journal International of Learning, Teaching, and Education Research tahun 2023. Dalam artikel tersebut dibahas tentang kesenjangan gender di sekolah dasar yang ada di Tanzania. Mengapa terjadi kesenjangan? Alasannya karena yang pertama, di sana itu sangat rendah sekali pendaftaran anak perempuan untuk masuk sekolah. Yang kedua, penyebab putus sekolah di sana itu akibat pernikahan dini. Jadi anak-anak dengan usia remaja itu sudah dinikahkan. Yang ketiga, di sana mengalami kendala keuangan dan juga tanggung jawab dalam rumah tangga. Oleh karena itu, tidak heran jika jumlah anak sekolah dasar bagi perempuan itu sangat sedikit sekali. Di samping sebab yang tadi, juga ada pengaruh budaya dan kekerasan seksual. Budaya yang ada di masyarakat Tanzania itu lebih memprioritaskan tanggung jawab keluarga bagi anak perempuan. Di samping mereka jika sekolah rentan sekali mengalami kekerasan seksual maupun kekerasan berbasis gender. Apalagi penyebabnya? Yaitu adanya keterbatasan akses pendidikan bagi kaum disabilitas dan keluarga yang berpenghasilan rendah. Mereka belum punya fasilitas yang memadai untuk melakukan atau untuk mengikuti pembelajaran. Berdasarkan latar belakang maupun sebab-sebab yang tadi saya ungkapkan atau dibahas dalam artikel tersebut, pemerintah berusaha untuk mengatasi kesenjangan gender tersebut. Adapun strategi yang digunakan oleh pemerintah Tanzania diantaranya yang pertama yaitu dengan membuat kebijakan. Apa kebijakannya? Yaitu pemerintah mencoba memberikan akses pendidikan yang sama dengan memberlakukan sekolah gratis seperti halnya di Indonesia. Yang kedua, yaitu program afirmatif untuk meningkatkan pendaftaran anak perempuan. Pemerintah mencoba merayu, kemudian memberikan pemahaman agar anak-anak perempuan yang ada di Tanzania untuk
mendaftar sekolah. Adapun strategi yang kedua, pemerintah mencoba melakukan pengembangan sektor pendidikan melalui kerjasama dengan LSM, kemudian membuat proyek untuk mengubah pandangan masyarakat tentang pendidikan, khususnya pendidikan bagi kaum perempuan. Strategi yang ketiga yaitu pemerintah melakukan intervensi praktis dengan memberlakukan pembelajaran yang peka gender, penyediaan pembalut, dan pendidikan higienis menstruasi untuk anak perempuan. Dari sana diharapkan perempuan-perempuan yang ada di Tanzania mau bersekolah karena mereka merasa nyaman dan dilindungi serta difasilitasi oleh pemerintah. Adapun keterkaitan antara artikel dengan materi MPDR 5302 atau studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, bahwa isu gender dalam pendidikan dasar sejalan dengan modul 5 yang ada di MPDR 5302. Keduanya sama-sama menekankan tentang keseimbangan akses dan perlakuan adil di dalam pembelajaran untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Perbaikan kurikulum dan pembelajaran inklusif serta keterlibatan orang tua dan masyarakat penting untuk mengurangi kesenjangan gender dan mengubah budaya yang menghambat pendidikan anak perempuan. Baik, semoga diskusi ini memberikan wawasan yang bermanfaat mengenai pengaruh gender dalam pendidikan dasar dan strategi mengatasinya. Demikian penyajian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.